Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru ingatkan harus selalu mematuhi yang namanya 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan mengatur jarak. Oke, untuk sebelum memasuki pembelajaran, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa mengingat kebesaran Allah yang sampai saat ini masih memberi kita kesehatan. Doa yang akan Bu Guru bawakan menurut syariat agama Islam. Bagi yang lain harap menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbillahi robba wa bil Islam inna wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sikini ilma warzuqni fahma amin. Oke, pembelajaran kita kali ini yaitu masih melanjutkan di bab 1 tentang hukum Newton. Bab 1 hukum Newton bagian kedua. KD-nya masih tetap sama, yaitu KD 3.6 menganalisis interaksi pada gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerak lurus benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu menerapkan hukum Newton. Yang kedua, menganalisis soal-soal yang berkaitan dengan hukum Newton. Cara menerapkan rumus hukum Newton yang pertama, gambar diagram gaya benda lengkap. Jadi menggambar diagram gaya sudah kita pelajari pada saat pembelajaran tatap muka di sekolah. Yang pertama yaitu caranya adalah menggambar diagram gaya terlebih dahulu. Yang kedua, gambarkan sistem koordinat dengan arah benda menjadi sumbu X, pusat koordinat di benda. Jadi kita harus paham mengenai sumbu X dengan sumbu Y. Gaya yang miring terhadap sumbu koordinat diluruskan dengan sinus dan kosinus. Nanti kita pelajari benda yang bekerja pada bidang miring. Yang keempat, jumlahkan gaya-gaya pada sumbu Y, lalu kerjakan sigma Fy sama dengan 0. Berarti di sini menggunakan hukum 1 Newton. Yang kelima, jumlahkan gaya-gaya pada sumbu X, lalu kerjakan sigma Fx sama dengan M dikali A. Di sini menggunakan hukum 2 Newton. Contoh 1, penerapan hukum Newton. Di sini ada sebuah benda diletakkan di bidang datar, kemudian ditarik menggunakan gaya F. Cara mengerjakannya, langkah yang pertama yaitu kita gambar dahulu diagram gayanya. Ada gaya apa saja di sini? Gaya yang menuju pusat bumi namanya gaya berat. Gaya yang tegak lurus terhadap bidang namanya gaya normal. Gaya yang berlawanan arah dengan gerak benda namanya gaya gesek. Jadi benda yang ditaruh di bidang datar gayanya ada seperti ini. Ya, ini sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Sigma Fy sama dengan 0. Kita lihat gaya yang bekerja di sini, yaitu ada N dikurang W. N yang ini gaya normal yang ke atas dan W yang ke bawah, makanya dikurang. Jadi N sama dengan W, di mana negatif W pindah ruas ke kanan jadi positif. N sama dengan M dikali G. Karena rumus dari gaya berat adalah M kali G, maka gaya normalnya menjadi M dikali G. Kemudian yang bekerja di sumbu X, sigma Fx sama dengan M dikali A. Karena benda bergerak, makanya kita gunakan hukum 2 Newton. Kita lihat gaya yang bekerja di situ ada F besar, F kecilnya berlawanan, makanya kita kurangkan sama dengan M dikali A. Nah, kita masukkan F dikurang. Kan rumusnya adalah mu dikali N. Sehingga menjadi seperti ini.
Ya, M dikali G ini berasal dari N. Contoh 1, penerapan hukum Newton. Masih yang sama ya, ini yang tadi. Jika massa benda 2 kg, koefisien gesekan 0,5 dan gaya tarik 20 Newton, carilah A. Besar gaya normal, B. Besar gaya gesekan, C. Besar percepatan benda. Ya, pembahasannya seperti ini, tapi untuk lebih jelasnya Bu Guru jelaskan cara menghitung per satu-satu. Mulai dari contoh yang pertama, di sini ada benda yang bertambah berdasarkan sebelum masuk ke perhitungan kita gambar diagram gayanya dulu. Di sini bendanya ditarik dengan gaya F, kemudian gambar diagram gayanya terlebih dahulu. Ada apa saja di sini? Kita gambar. Ada gaya berat, arahnya menuju ke pusat ini. Kemudian ada gaya normal yang arahnya tegak lurus terhadap tiga. Karena bendanya bergerak, berarti ada gaya gesekannya. Sini ya, F kecil. Seperti ini. Pertama-tama kita kerjakan kita lihat sumbu X adalah sumbu yang mendatar. Karena bendanya bergerak, kita tulis menggunakan hukum kedua Newton. Sama dengan M dikali A. Hukum 2 Newton persamaannya yaitu F sama dengan M dikali A. Kita lihat gaya yang ada di sumbu X yang mendatar. Ada gaya tarik, ada gaya gesek. Jadi kita tulis yang ke kanan positif, ke kiri negatif. F dikurang F sama dengan M dikali A. Di sini gaya gesek sendiri rumusnya. F sama dengan mu N. U dikali N. Jadi ini koefisien gesekan, N-nya adalah gaya normal. Ini cara masukkan takaran sumbu X. Gaya yang bekerja pada sumbu kita tulis sigma Fg sama dengan apakah benda ini bergerak naik turun? Tentunya tidak, karena benda ditarik ke sebelah kanan. Berarti kalau benda tidak bergerak terhadap sumbu X, kita gunakan hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0. Yang ini tadi hukum 2 Newton. Di mana M merupakan massa dan G adalah percepatan gravitasi. Kita gunakan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi ini cara menguraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita lanjutkan ke contoh 1, penerapan hukum Newton. Soal
Jika massa benda 2 kilogram, koefisien gesekan 0,5 dan gaya tarik 20 Newton, carilah yang pertama besar gaya normal, yang kedua besar gaya gesekan, dan yang ketiga besar percepatan benda. Jadi kita tulis dulu apa sih yang diketahui dari sini. Makanya masih sama dari ini yang diketahui. Jika massa benda berarti yang diketahui adalah M, massa benda M sama dengan 2 kilogram. Kemudian koefisien gesekan disimbolkan dengan mu. Mu-nya 0,5. Kemudian gaya tarik ada di sini. F sama dengan 20 Newton. Pertanyaannya, carilah A, besar gaya normal. Yang A, gaya normal. Gaya normal simbolnya adalah N. Kita cari berdasarkan yang sini, G. Itu yang sama F. G sama dengan 0. Kita masukkan gaya ada N, 0. Tiga tipe ini kalau kita pindah ruas aja akan berubah menjadi positif. N sama dengan W. Rumusnya M dikali G. Bisa kita masukkan N sama dengan N dikali G sama dengan G ini adalah percepatan gravitasi. Jadi ini sudah ketetapan. Kalau di soal tidak diketahui, G-nya kita gunakan 10 meter per sekon pangkat 2. Kita masukkan M dikali G, G-nya 10. Jadi hasilnya sama dengan 20 Newton. Ini itu yang bagian A. Kemudian yang bagian B, besar gaya gesekan. Kita cari yang B ya. Gaya gesekan yang mana? Rumusnya yang mana? Dikali N dikali gaya gesekan. Jawab F sama dengan mu dikali N. Bedakan antara N dengan mu. Mu-nya sudah diketahui di soal, sedangkan N-nya sudah dicari di poin A. Kita tinggal masukkan mu-nya 0,5 dikali dengan N. N ini 50. Hasilnya sama dengan 0,5 ini kan sama juga dengan setengah. Jadi setengahnya dari 20 sama dengan 10 Newton. Ini yang bagian B. Kita lanjut yang bagian C. Oke, yang ditanyakan adalah besar percepatan benda. Percepatan benda disimbolkan dengan A. Sudah ada di buku 2 Newton, nanti dilihat kembali. Jadi yang kita gunakan adalah ini, ada A ini. Kita masukkan sigma F sama dengan N dikali A. Kita masukkan gaya ada besar, ada F kecil. F besar adalah gaya tarik, F kecil adalah gaya gesekan. F dikurang F sama dengan N dikali A. F-nya kita masukkan nilainya 20 dikurangi F kecil ada di sini ya, sama dengan M-nya 2 kilogram. Kemudian A yang akan dicari 20
mempermudah pengerjaan kita balik, jadi makanya ini sama, 2 kali kita tulis di kiri sama dengan 10. Jadi antara ini dengan ini maksudnya adalah sama. Kemudian karena di sini 2 ini adalah perkalian, 2 kalau dipindah ke bawah kanan jadi kata ya perkalian sama dengan 10 dibagi 5. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Kita sebutkan dan ini adalah jadi gaya normal. Gaya normal yang mana? Yang A tadi gaya normal. Kemudian gaya gesekan. Ini Mak. Makan tahu sekalian. Ini adalah hasil dari pertanyaan A, B dengan C. Jadi ini untuk contoh soal yang pertama, jika benda berada di bidang datar. Kalau berada di bidang yang lain, cara pengerjaannya adalah lain lagi. Oke, jadi ini tadi penjelasan dari soal benda yang berada di bidang datar. Ini yang Bu Guru jelaskan. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya. Contoh 2 penerapan hukum Newton. Sekarang benda berada di bidang miring. Gayanya ada apa aja? Ada gaya berat, ada gaya normal, ada gaya gesek. Ya, ini garis gayanya, ini sumbu X, dan ini adalah sumbu Y. Pada bidang miring kita uraikan lagi. Oh iya, di sini hubungannya dengan sin dan cos. Di sini ada W cos alpha yang tanda panah warna merah, dan di sini ada W sin alpha. Jadi alpha dilihat dari sudut kemiringan. Caranya sama. Setelah kita gambar diagram gayanya, kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sumbu Y karena benda tidak bekerja pada sumbu Y, berarti kita gunakan hukum 1 Newton. Sigma Fy sama dengan 0. Kita masih masukkan gaya yang ada di sumbu Y. Yang ada di garis hijau titik-titik yang di sumbu Y. Jadinya seperti itu. Sekarang yang di sumbu X, karena benda bergerak kita gunakan hukum 2 Newton. Sigma Fx sama dengan M dikali A. Sekarang kita lihat gaya yang ada di sumbu X, yaitu ada W sin alpha dikurang F. Kenapa W sin alpha yang positif? Karena benda bergerak ke bawah. Ya, ini adalah cara menggambar diagram gaya penguraian terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, ini contohnya. Jika massa benda 2 kg, kemudian alpha sudut kemiringan sama dengan 53 derajat dan mu 0,5, carilah percepatan benda menuruni bidang miring. Berarti yang dicari adalah percepatannya, atau kita simbolkan dengan A kecil. Ya, ini diagram gayanya dan jawabannya A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Kita buktikan apakah hasilnya seperti ini atau bukan.
lanjut ke contoh yang kedua. Ini benda berada di bidang miring. Seperti yang sudah Bu Guru jelaskan di sekolah, benda kalau ditaruh di bidang miring tanpa ditarik atau didorong, apakah bergerak ke bawah? Tentunya iya. Kita gambar dulu. Yang pertama langkahnya yaitu kita gambar diagram gayanya terlebih dahulu. Apakah dari gambar di bidang miring ada gaya beratnya? Kemudian gaya normalnya sekarang tegak lurus terhadap bidang. Bendanya bergerak meluncur ke bawah, berarti ada gaya gesekannya. Kalau benda bergerak ke bawah, gaya gesekannya pasti berlawanan, yaitu ke atas. Kemudian dari dua yang kita uraikan di sini, kita pelajari yang namanya sindemi, kosemi, kosami, dan nakusami dan matematika. Nanti akan kita peroleh ada yang sini namanya sin alfa, sedangkan yang kesini namanya salah. Yang sini yang kos, yang ini B sin alfa. Sin dengan kos tentunya tidak asing lagi. Kemarin di semester 1 kalian sudah menghafalkan yang namanya sudut-sudut istimewa. Tapi di sini yang kita mau cari bukan sudut istimewa. Nanti dijelaskan. Kita setelah menggambar diagram gaya, kita masukkan ke sumbu X dengan sumbu Y. Pada sumbu X berarti yang di sini sigma X sama dengan M dikali A. Kita masukkan gaya yang bekerja di sini ada apa saja. Bisa kita lihat di sini ada F gaya gesekan dengan W sin alfa. Ya. Jadi karena benda bergerak ke bawah, berarti nilai yang positif adalah yang searah dengan gerak benda, yaitu ke bawah. Kita tulis W sin alfa, yang ke atas berlawanan, berarti kita tulis dikurang F sama dengan M dikali A. Sama ya, Sudah sedikit sekali mama semua. Sudah. 2 Newton. Ini ada yang utuh tapi Kemudian yang berikutnya pada sumbu Y. Ini 1 Newton. Lihat gaya yang bekerja di sumbu Y. Jadi ada N dikurang W cos alfa sama dengan 0, seperti ini. Jadi seperti ini penguraian terhadap sumbu X. Yang pertama gambar diagram gaya, kemudian kita masukkan ke sumbu X dengan Y, kemudian kita masuk ke soalnya. Oke, kita lanjut. Jika massa benda 2 kg, alfa 53 derajat dan mu 0,5, carilah percepatan benda menuruni bidang miring. Jadi kita ini masih tetap sama. Kita tulis dari soal yang diketahui. Dari soal yang ini ya, soal contoh 2. Jika massa benda 2 kg, berarti F-nya sama dengan 2 kg. Alfa atau sudut yang berbentuk antara bidang datar dengan bidang miring, alfa sama dengan 53 derajat. Kemudian mu 0,5.
Ampun ya, kalian mau makan semua. Sama mama ininya. Lah iya, mama nasi pakai apa belum masak? Ya deh. Mari buka. Cari gunting tadi di depan. Sama dengan M dikali gaya yang bekerja di sumbu F ini tadi alfa dikurang F sama M dikali A. Bisa kita masukkan langsung W itu tadi rumusnya apa? F dikali G. Sedangkan F rumusnya apa? Mu dikali N. Kita cari dulu di sini ya untuk mencari W. Kita masukkan saja W-nya dirubah jadi F dulu. Oh gini. Gaya GCF mu dikali N. Oke. Kemudian dari sudut ini 53 derajat. Kemarin waktu menentukan ada tidak? Tidak ada ya? Huruf bis. Sin dikali cos tengah. Sin 53 derajat sama dengan derajat. Ini kelihatan tak? Sin 53 derajat. Kita lanjut ke sini. W sendiri rumusnya M dikali G dikali sin alfa dikurangi, kita langsung masukkan aja F nya ini adalah mu dikali M. Ya. Mu dikali M sama dengan M dikali A. Kita langsung N nya belum diketahui di sini ya perumusannya, nanti kita cari sendiri biar tidak bingung. N ini dibawa ke sini. Oke. FY sama dengan 0. Jadi N dikurang W cos sama dengan 0. Sama dengan negatif pindah luas dari positif. M-nya dikali cos 53 nilainya 0,9. 2 dikali 10 20 dikali 0,6 sama dengan 12. Nanti silakan. Tadi kan aku beli pulsa di bulan. Yang lain kita lanjut ke Besok enggak usah. nah ini Tapi ini enggak enak 150 masuk. Yang beli saya. kita masukkan Balik bilang yang beli kok ya kok. Itu juga beli. Enggak. 0,8. Berapa harganya? 100. Aku beli 150. Harganya berapa? Kan biasanya 5.000 tuh. Oh enggak bulannya enggak transfer slip. Dan kita itu Enggak transfer slip bulannya. sama dengan M Master slip itu loh. dikali A yang mau kita cari. Oke, 2 dikali 10 20 dikali 0,8 sama dengan 12. Enggak transfer beginian. Enggak tahu saja aku belum buka. Apa? Oh, Kan enggak dicatat. baik. Ya sudah tak sampaikan. Waalaikumsalam. 6 sama dengan 10 sama dengan 2A. Untuk mempermudah kita balik 2A sama dengan 10 jadi 2 ini berapa
Kalau di bidang miring, bidang datar sudah, bidang miring sudah, nanti kalian silahkan melanjutkan mengerjakan bagian soal. Ada soal diskusi 1, soal diskusi 2, soal diskusi 3, dan soal diskusi 4. Kalian silahkan milih 2 yang kira-kira kalian bisa pahami. Oke. Oke, jadi setelah kita hitung tadi hasilnya adalah 5 meter per sekon pangkat 2. Untuk selanjutnya, nah ini hasil tadi yang kita hitung, papan tulis. Hasilnya seperti ini, teng-teng. Soal diskusi 1. Ini benda berada di bidang datar tetapi gaya tariknya membentuk sudut alfa. Jika massa benda 2 kg, koefisien gesekan 0,5, gaya tarik 20 Newton dan alfa 37 derajat, carilah A. Besar gaya normal, B. Besar gaya gesekan, C. Besar percepatan benda. Jadi kalau namanya membentuk sudut berarti harus kita luruskan terhadap sumbu X dan Y terlebih dahulu. Soal diskusi 2. Dua benda dihubungkan menggunakan tali dan ditarik ke kanan. Soal ketiga, 2 benda dihubungkan melalui katrol menggunakan tali. Soal keempat, 2 buah benda didorong menggunakan gaya F. Jadi dari keempat soal ada soal diskusi 1, soal diskusi 2, soal diskusi 3, dan soal diskusi 4. Silahkan kalian milih 2 saja. Kalau tidak paham, mari kita berdiskusi sama-sama. Silahkan bertanya. Oke, untuk pembelajaran kali ini Bu Guru akhiri. Jika ada yang belum paham, kita bisa berdiskusi. Nah, untuk tugasnya Bu Guru harap bisa dikumpulkan besok. Tetapi jika besok belum bisa, dari hari ini sampai besok kita bisa melakukan diskusi. Silahkan bertanya bagian mana yang kurang kalian pahami. Oke, sebelum kita akhiri dapat kita simpulkan bahwa cara pengerjaan soal di hukum Newton yaitu yang pertama harus gambar diagram gayanya. Habis itu kita tentukan yang mana sumbu X dan mana sumbu Y. Ingat, yang bekerja pada sumbu X adalah menggunakan hukum 2 Newton yaitu sigma Fx sama dengan M dikali A. Sedangkan yang bekerja di sumbu Y, karena benda tidak bergerak naik turun atau tidak bergerak terhadap sumbu Y, maka kita gunakan hukum 1 Newton, sigma Fy sama dengan 0. Untuk pembelajaran kali ini Bu Guru akhiri cukup sekian. Jika ada salah kata Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.